Hampir semua dari kalian pasti udah nonton film Godzilla Minus One. Bener kan? Dan gue yakin juga kalian setuju. Kalau meskipun ini bisa dibilang film remake dari Godzilla asli, tapi ternyata Godzilla Minus One bisa memberikan nuansa kengerian dengan level yang berbeda. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang profile dari si Godzilla versi Minus One ini. Bagaimana dia terbentuk, sampai dengan kekuatan dan kelemahan dari si Raja Monster. Godzilla, yang juga dikenal sebagai Gojira, adalah karakter antagonis utama dalam film kaiju tahun 2023, Godzilla Minus One. Sosok ini dikatakan sebagai makhluk besar mirip dinosaurus yang bermutasi pada uji coba nuklir Operasi Crossroads tahun 1946, yang kemudian menyebabkan Godzilla melakukan pembalasan yang mengerikan dengan melancarkan malapetaka di Jepang pasca perang pada tahun 1947. Sama seperti inkarnasi karakter tradisionalnya, Godzilla versi ini merupakan adaptasi pertama yang menggambarkan Godzilla yang menyerang Jepang sebelum tahun 1950-an, yang kemudian menjadikannya inkarnasi karakter ini sebagai yang paling kejam dan agresif. Godzilla ini bisa dibilang sebagai kaiju jahat yang mempunyai sifat pendendam, dengan tujuan utamanya adalah membunuh umat manusia sebagai pembalasan dendam atas mutasi yang terjadi pada dirinya. Menurut novelisasi Godzilla Minus One, para penduduk Pulau Odo dan Godzilla awalnya memiliki hubungan simbiosis satu dengan yang lainnya, yang seringkali di suatu waktu Godzilla memberi para penduduk ikan-ikan laut dengan cara menggiringnya ke permukaan. Di tahun 1945, Godzilla dengan ukuran tubuh yang belum terlalu besar menyerang Kepulauan Odo pada malam hari, yang mana penyerangan ini disebabkan provokasi manusia ketika dia berusaha memeriksa keadaan instalasi militer di pulau itu. Di tahun 1946, Godzilla tertangkap dalam salah satu uji coba nuklir militer Amerika di Bikini Atoll, yang kemudian membakar sekaligus memutasinya hingga proporsinya menjadi sangat besar dalam kurun waktu 2 tahun. Sebelum Godzilla bermutasi, kaiju ini memiliki tinggi sekitar 15 meter, yang penggambarannya itu mirip dengan T-Rex atau Godzillasaurus sebagai konsep ulang versi Heisei tentang reptil amfibi prasejarah. Godzilla versi sebelum dimutasi juga terlihat lebih bungkuk, berbeda dengan pasca mutasi, di mana kepalanya lebih besar dibandingkan tubuhnya, terutama moncong dan juga sirip punggung, yang berbentuk layaknya daun maple dengan bagian terbesar berada di atas punggungnya. Setelah terkena efek radiasi pada tahun 1946, Godzilla memperoleh fisik yang lebih besar dengan tinggi sekitar 50,1 meter dan berat 20.000 ton. Godzilla menjadi lebih berotot, memiliki lengan yang kekar dan kaki yang kokoh mirip-mirip dengan karakter Godzilla Heisei. Terus udah gitu, hampir seluruh tubuhnya juga ditutupi kulit yang kasar dan bergelombang dengan warna abu-abu kecoklatan yang mengingatkan kita pada karakteristik Godzilla versi Monsterverse. Inkarnasi Godzilla ini menyimpan dendam yang kuat terhadap umat manusia atas uji coba nuklir yang menyebabkan dirinya bermutasi secara tidak wajar. Tapi meskipun begitu, pada kasus pertamanya di Kepulauan Odo tahun 1945, Godzilla yang belum bermutasi sebenarnya hanya ingin menunjukkan rasa penasarannya ketika sampai di sana. Namun begitu salah satu menara pengawas menyorotkan lampu ke arahnya, Godzilla langsung menghancurkan menara pengawas itu sebagai responnya. Hal itu juga dibuktikan ketika Godzilla sempat meluangkan waktu sebentar untuk memeriksa area tersebut daripada langsung menghancurkannya, yang mana itu menunjukkan rasa penasaran Godzilla karena dia nggak pernah melihat instalasi militer. Bahkan penduduk asli Pulau Odo lebih bisa mendapatkan rasa hormatnya, dan mereka juga tahu lebih baik mencoba menenangkannya ketimbang membuatnya marah. Namun setahun kemudian semuanya berubah setelah Godzilla terkena dampak dari uji coba nuklir Operasi Crossroads. Permusuhan Godzilla terhadap kehadiran manusia semakin memburuk dari sebelumnya. Bahkan Godzilla terus-menerus menunjukkan rasa kemarahannya karena kesulitannya memahami manusia yang secara ekspresif dan juga agresif dilakukan dengan tindakannya, seperti yang ditunjukkan pada saat dia mengamuk di kota Ginza dan juga Operasi Wadasumi. Godzilla nggak menunjukkan rasa penyesalan atas kehancuran dan kematian yang dia sebabkan. Bahkan mereka-mereka yang tidak terlibat dalam uji coba nuklir seperti warga sipil di kota Tokyo nggak luput dari kemarahannya. Sebelum bermutasi, Godzilla dulunya adalah makhluk yang mirip dinosaurus theropoda yang mempunyai naluri luar biasa, memiliki peningkatan kekuatan, kecepatan, dan juga daya tahan. Bahkan karena dia juga dikatakan sebagai reptil laut dalam, Godzilla ini mampu bertahan di dalam air untuk waktu yang tak terbatas, tanpa udara sekalipun. Nah, setelah terkena radiasi, Godzilla menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, sekaligus menjadikannya monster yang jauh lebih besar.
Hal ini juga menambah atribut fisiknya ke berbagai tingkat yang sangat besar, seperti meningkatnya kecepatan, daya tahan, kelincahan, refleks, stamina, dan masih banyak lagi. Yang mana hal tersebut bukan hanya membuat Godzilla semakin mengintimidasi, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan yang luar biasa. Lalu, apa aja kekuatan yang dimiliki oleh Godzilla? Yang pertama, pastinya ya napas atom. Tubuh Godzilla memiliki banyak sekali atom yang dia timbun, sehingga dia bisa menghasilkan sekaligus memproduksinya menjadi senjata mematikan sebagai pancaran energi atom besar berwarna biru yang dia keluarkan dari dalam mulutnya. Sinar tersebut menghasilkan ledakan yang sangat kuat saat mengenai sasarannya, menciptakan awan jamur dan kawah, serta menghasilkan gelombang kejut yang meratakan apapun yang ada di sekitar areanya. Saking kuatnya sinar yang ditembakkan, bahkan membuat wajah Godzilla jadi terbakar, yang berarti dia harus beregenerasi sebelum menggunakannya lagi. Kemudian, Godzilla mempunyai kekuatan mengkontaminasi. Setelah Godzilla menghancurkan Ginza, pihak berwenang mengkarantina area tersebut karena efek radioaktif yang ditinggalkannya. Efek dari kontaminasi itu juga sepertinya terjadi pada Noriko Oishi, yang mana pada bagian lehernya terdapat pola berurat yang menyerupai sirip punggung Godzilla pada saat dia bertemu kembali dengan Shikishima di rumah sakit. Nah, kemungkinan itu merupakan suatu bentuk infeksi yang disebabkan oleh paparan napas atom Godzilla, yang mengisyaratkan bahwa Noriko mungkin aja memiliki DNA Godzilla setelah kehancuran Ginza. Selanjutnya, Godzilla mempunyai kemampuan menahan rasa sakit. Karena daya tahan dan kekebalannya yang luar biasa, Godzilla terbukti tidak merasakan sakit apapun yang mengenai tubuhnya. Yang mana itu menunjukkan bahwa dia dapat menahan segala jenis rasa sakit fisik, kecuali pancaran sinar atomnya sendiri, karena bagian dalam mulutnya itu lebih rentan daripada tubuh bagian luar. Terus ada juga kekuatan regenerasinya yang luar biasa. Saking cepatnya, tubuh Godzilla bahkan dapat langsung meregenerasi seluruh jaringan, otot, kulit, tulang, dan juga daging. Hal ini terlihat ketika wajah Godzilla terluka parah akibat sebuah bom yang dibuang oleh Koichi dan kawan-kawan, di mana sel-sel yang ada di dalam tubuh Godzilla langsung beregenerasi, namun meninggalkan bekas luka permanen di wajahnya. Menurut novelnya, Godzilla hampir hancur total selama ledakan di tahun 1946, yang menyebabkan dia bermutasi, dan pada saat itu dia berhasil beregenerasi. Menurut novelnya juga dikatakan kalau sebenarnya Godzilla pada dasarnya memang memiliki kekuatan regenerasi ini sebelum terjadinya mutasi, yang artinya bom atom yang diledakkan itu malah meningkatkan kekuatan regenerasinya ke level selanjutnya. Nah, kalau semua kemampuan dan kekuatannya udah dijabarkan, lantas bagaimana dengan kelemahannya? Godzilla versi ini diketahui mempunyai dua kelemahan. Pertama, dia lemah terhadap tekanan laut dalam. Ketika di dalam filmnya, Godzilla dengan cepat naik ke permukaan dari kedalaman 1.500 meter, tubuhnya itu terlihat membengkak dan kulitnya juga ikutan robek. Hal ini juga membuatnya menjadi kesulitan untuk menggunakan napas atomnya, karena bisa membahayakan nyawa Godzilla. Nah, yang kedua adalah di bagian dalam. Bagian dalam Godzilla ini mudah rusak dan diperparah dengan regenerasinya yang nggak bisa menyembuhkannya secepat luka di bagian luar. Makanya jangan heran kalau manusia pada akhirnya mengetahui bagian dalam tubuhnya menjadi titik sentral untuk bisa mengalahkan Godzilla. Nah, dari semua data tadi, tentunya membuat Godzilla versi ini begitu dikagumi oleh para penontonnya. Bukan hanya memperlihatkan kekejamannya dengan visual yang lebih baik, tapi juga alur cerita yang menarik dengan konfliknya terhadap umat manusia. So, itulah dia tadi profiling singkat dari sosok Raja Monster versi -1. Kalau gitu, gua pamit undur diri. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao.